Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu kafatal anam basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Al-ayat sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin sedang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita patut mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah telah memberikan nikmat pada kita, utamanya nikmat sehat dan nikmat punya kesempatan. Semoga dua nikmat ini betul-betul kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga selalu kita hadiahkan, kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya mengajak diri saya dan umumnya saudara sekalian, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan jalan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintahnya, dan kita juga berusaha semaksimal mungkin pula untuk menjauhi segala larangannya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu tabligh akbar ada jamaah duduk bertanya, "Ya Ustadz, Tuhan kita itu kan Allah, betul?" Saya mau tanya Ustadz, yang menamakan diri Allah itu siapa? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang paling penting, yang paling utama dalam kehidupan manusia itu? Saya akan jawab berangkat dari satu firman Allah. Kebetulan nama suratnya itu sama dengan nama saya. Surat Toha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah olehmu akan aku. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingat aku. Berangkat dari satu firman ini jelas, yang menamakan dirinya Allah ya Allah. Selesai sudah jawaban pertama. Terus kemudian apa yang paling kita utamakan di muka bumi ini kita sebagai manusia? Di dalam satu ayat ini ada dua sinyal yang memakai fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Kalau kita kembali ke kitab, apa itu fi'il amr? Kullu fi'lin yatlubu ala husuli syai'in fi zamanil mustaqbal.
Setiap kata kerja yang menuntut hasilnya sesuatu, yang hasilnya sesuatu itu akan bisa kita rasa pada masa yang akan datang ketika kita melakukan perintah itu. Perintah pertama adalah fa'budni, yang kedua wa aqimis sholah. Perintah yang pertama, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka fa'budni, maka sembahlah olehmu akan aku. Berarti kalau kita ambil sinyal yang terdapat dalam kalimat ini, dalam ayat ini, apa yang paling kita utamakan dalam kehidupan manusia? Tentunya dalam satu kata, ibadah. Sudah tidak ada lain. Ketika kita melakukan segala sesuatu karena lil ibadah, dalam satu hadis qudsi dikatakan begini, saya artikan aja. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan menutupi kemelaratanmu. Dan bila kamu tidak melakukannya, maka aku akan mengisi hatimu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutupi kemelaratanmu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau semua hidup kita itu orientasinya lil ibadah, beres. Janji dalam hadis qudsi. Karena itu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ada yang kritis, Ustadz, kenapa perintah yang kedua kok aqimis sholah? Sholah itu kan ibadah, dirikanlah sholat. Kenapa di atas pakai ibadah, fa'budni, kemudian yang kedua wa aqimis sholah? Perintah ibadah itu secara keseluruhan. Artinya apa? Ibadah itu apa istilahnya? Kalau pemahamannya, kalau dikatakan ibadah semua amalan, kalau tujuannya satu lillah bil Islam ilallah, itu sudah dikatakan ibadah. Kita melayani umat, kita bekerja untuk keluarga, istri melayani keluarga, semua kalau orientasinya lillah, untuk Allah, bil Islam atas dasar Islam, ilallah untuk mencapai ridha Allah, berarti itu sudah dikatakan ibadah. Kalau dipertegas wa aqimis sholah, berarti yang bawah itu merupakan ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, ibadah mahdhah. Apalagi kita masih masuk di bulan Rajab. Sering saya katakan perintah sholat itu sebenarnya, peringatan Isra Mi'raj itu sebenarnya ulang tahun terjadinya perintah sholat. Karena itu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya sholat itu dalam keadaan bagaimanapun, apapun jabatan kita, apakah kita kaya miskin, sholat itu tetap harus dilakukan. Makanya sering kita dengar sholat kalau mampu dengan berdiri, kalau tidak mampu dengan berdiri dengan duduk, kalau duduk tidak mampu dengan berbaring, kalau berbaring tidak mampu dengan isyarat. Kalau sudah tidak bisa semua, berarti pertanda harus disolati. Halo, sing tidur bangun, bejo gagal paham. Saya ulangi sekali lagi, namanya perintah sholat ini, apalagi sholat itu langsung Allah memanggil Rasulullah. Kalau kita sholat mampu dengan berdiri, berdiri. Kalau tidak mampu dengan berdiri, dengan duduk. Duduk tidak mampu dengan berbaring. Berbaring tidak mampu dengan isyarat. Nek wis kabeh ndak mampu, berarti pertanda disolati.
Muga-muga sing ning warkop gak nang masjid cepet nang masjid. Karena yang namanya sudah waktunya sholat kalau di Mekah Madinah sudah apapun pekerjaannya ditinggalkan. Apalagi juga ada sinyal faidza qudiyati sholatu fantasiru wal faidza qudiyati sholatu fantasiru fadli wabtaghu min fadlillah. Cepat-cepat kita mendatangi panggilan Allah itu. Kalau kita kan tidak, saudaraku, kalau sinyal yang ada di dalam surat Toha ayat 14 ini betul-betul bisa kita pahami, saya yakin dalam kondisi bagaimanapun, umpamanya pas kita di perjalanan enak-enak sepedaan motor mendengarkan panggilan Allah sholat, sudah akan mencari di mana tempat panggilan itu. Makanya bagi laki-laki sholat itu wajib dilaksanakan di masjid atau di musola. Supaya imbang keberkahannya, sholat sunnah di rumah. Lek rumongso kelamine laki-laki, berarti sholat 5 waktu itu diusahakan semaksimal mungkin ke masjid. Aku ke ngutamakne keluarga, mosok bojoku gak sholat jamaah. Wis, coba kalau kita ke Mekah, bisa Allahu Akbar masuk masjid? Tidak bisa. 1 jam sebelumnya sudah harus ke masjid. Beda dengan Raditul Falah. Walaupun adzan dikumandangkan, saya dibuka pintu nih. Saya dibuka lebar-lebar. Kalau ke Mekah, Allahu Akbar, sudah tidak ada kesempatan untuk masuk masjid, palingnya di pelataran. Kalau tidak begitu di jalan raya, ada di mal-mal. Masya Allah, saya yakin kalau itu kita lakukan, kata Rasulullah, beres hidup kita itu, dijaga kemelaratan, hidup kita akan tenang. Insya Allah, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita tetap menjaga ibadah, level kita nanti akan dinaikkan ketika kita menghadap Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, kita dipanggil fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku, orang yang ahli ibadah. Nek wis ngono apa? Wadkhuli jannati, maka masuklah ke surgaku. Karena level kita sudah apa? Sudah dikatakan ibadi, hambanya Allah. Masya Allah, sangat luar biasa sinyal yang terdapat di dalam surat Toha ayat 14 ini. Dan Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara terakhir membaca surat Toha mulai awal sampai ayat 14 berhenti. Akhirnya mencari Rasulullah. Ketika mencari Rasulullah, datang Umar, para sahabat saat itu yang sedang berkumpul ketakutan. Ternyata Umar bin Khattab datang di hadapan Rasulullah menyatakan diri masuk Islam. Semoga sedikit materi ini, hanya 1 ayat ini, betul-betul bisa memotivasi kita dimanapun kita berada, apalagi yang kaitannya dengan sholat. Saya ulangi, dalam keadaan bagaimanapun, apakah kita kaya, apakah kita itu jadi pejabat, orang melarat, tetap yang namanya sholat harus dikerjakan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' min wal amwat. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bi ta'ah waqtim lana bil amali sholihah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafar lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi katin wala masyaqqatin ma salamah wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan ya Allah, wa balighna Ramadan ya Allah, wa balighna Ramadan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamah was-sihhah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfatna wal muslimin warhamna wal muslimin wangsurna wal muslimin khosotan ikhwananal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.